Sahabat Shalom, Bapak Yahweh pasti memberkati kita sekalian. Haleluya. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali bersama-sama belajar dan kita juga akan merenungkan firman Tuhan. Yang malam hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang syiar patuah. Apa itu syiar patuah? Syiar patuah artinya adalah open gate atau pintu gerbang yang terbuka. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Gileahna atau kitab Wahyu pasal ketiga ayat yang ke-8. Oh ya, saudara, sebelum saya lupa, saya akan memperkenalkan dulu satu jemaat baru, yaitu saudara Gladys, untuk bisa maju ke depan sebentar supaya jemaat Tuhan di tempat ini kenal semua. Tolong dikasih mic. Mari naik sini saja, Gladys. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan atau Bapak Yahweh. Perkenalkan, nama saya Gladys Valencia Jordan, bisa dipanggil Gladys. Saya lahir dan tinggal di Semarang. Alamat rumah saya di Kampung Karanganyar 5, Gang Garuda, dekat SMA Kolose Loyola Semarang. Sebelumnya saya pernah bergereja di GPI Gajah Mada, Semarang, dan sangat berbeda pada saat saya telah berjemaat di sini karena saya bebas dan menyebut Yahweh dan Yesua atau menyebut Tuhan yang sebenarnya, dan kita di sini tahu bahwa jalan kebenaran, di sini kita tahu jalan kebenaran yang layak disembah. Amin. Dan saat ini saya bisa mengenal Bapak Yahweh melalui YouTube Bapak Lukas Sutrisno. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk Bapak Yahweh. Haleluya. Terima kasih Gladys. Selamat datang di Keilat Mawar Sharon dan selamat beribadah. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Gladys ini hari Rison besok akan dibaptis, saudara. Ya, kita doakan supaya baptisan ini bisa berjalan dan jadi berkat untuk Gladys. Baik, mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Gileahna atau kitab Wahyu pasal ketiga ayat yang ke-8. Gileahna atau Wahyu 3 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, aku tahu perbuatan-perbuatanmu. Lihatlah, aku telah menempatkan di hadapanmu sebuah pintu yang terbuka dan tidak seorang pun dapat menutupnya. Karena engkau memiliki kekuatan yang kecil, tetapi engkau memelihara firmanku dan tidak menyangkal namaku. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti kita ketahui, ayat yang baru saja kita baca ini adalah ayat yang menjadi tema perayaan Sukot kita pada hari Rison kemarin, saudara. Dan ayat ini saya katakan sangat pas dan tepat sekali dengan tahun Pedalet yang sekarang ini sedang kita hidupi, saudara. Karena kalau kita perhatikan ayat ini, di situ ada dua kata kunci, yaitu kata pintu dan kata firman. Kata firman itu mewakili huruf P dari tahun Pedalet. P itu artinya maut atau mulut. Dan mulut di sini sedang berbicara tidak lain kepada perkataan atau firman-Nya Bapak Yahweh. Sedangkan kata pintu mewakili huruf dalet dari kata atau dari tahun Pedalet. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, syiar patuah artinya adalah pintu gerbang yang terbuka. Tapi pintu di situ itu bukanlah sekedar pintu kecil biasa seperti pintu-pintu yang ada di rumah kita masing-masing, saudara. Tapi lebih spesifik,
pintu yang sedang dibuka oleh Yesua itu adalah pintu gerbang. Yang tentu saja yang namanya pintu gerbang itu identik dengan pintu yang kecil atau besar kira-kira. Biasanya kalau pintu gerbang itu identik dengan pintu yang besar. Nah, maka ini artinya kalau pintu itu identik dengan pintu gerbang yang dimaksud, sedangkan pintu gerbang itu identik dengan pintu yang besar, maka ini artinya di tahun Pedalet ini ada satu pintu besar yang sekarang ini sedang dibuka oleh Yesua. Cuman pertanyaannya, pintu apakah itu? Nah, kita akan bersama-sama melihat, saudara. Yang pertama, pintu yang sekarang ini dibuka Yesua di tahun Pedalet ini, pintu itu namanya adalah pintu dua kuasa atau pintu dua kekuatan besar, yaitu kuasa atau kekuatannya Bapa Yahweh dan kuasa atau kekuatannya setan. Kenapa kok ada dua kuasa atau dua kekuatan besar? Karena huruf sin di dalam kata syaar yang artinya pintu gerbang, sin itu memiliki arti yang unik, saudara. Sin arti utamanya itu memang tooth atau gigi. Tapi sin itu juga punya satu arti yang unik. Yang dikatakan apa? The Almighty atau Shaddai, if seen from the front, but Satan if seen from behind. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, yang maha kuasa atau Shaddai, dan yang maha kuasa atau Shaddai itu arahnya kuat kepada Bapa Yahweh, jika sin itu dilihat dari depan. Tapi setan jika sin itu dilihat dari belakang atau dari sisi sebaliknya. Nah, arti yang saling bertolak belakang ini, saudara, ini mengarah kuat kepada dua kuasa atau dua kekuatan, yaitu kekuatan atau kuasanya Bapa Yahweh dan kekuatan atau kuasanya setan. Maka di tempat ini, kalau saudara ingat, seringkali saya memberitahu kepada saudara apa? Saudara mesti hati-hati di dalam menjalani kehidupan saudara. Karena apa? Karena saudara dan saya, kita itu selalu diawasi oleh dua kekuatan besar. Kekuatan Bapa Yahweh dan kekuatannya siapa itu yang mengawasi kita? Kekuatannya setan. Di mana kekuatan Bapa Yahweh itu saya katakan pasti akan melindungi kita sebagai anak-anaknya. Itu kalau kekuatannya Bapa Yahweh. Cuman yang jadi masalah kekuatannya setan ternyata di tahun Pedalet ini, dia atau setan itu akan semakin menggunakan kekuatannya untuk menciptakan kekacauan di dunia ini. Kalau kekuatannya Bapa Yahweh yang mengawasi kita, enak saudara, bagus, mesti baik untuk kita. Karena kekuatan Bapa Yahweh itu akan apa? Menjagai dan melindungi kita. Cuman kita mesti ingat, masih ada satu lagi kekuatan yang sedang mengawasi kita, yaitu kekuatannya setan. Sedangkan di tahun Pedalet ini, setan itu sedang menggunakan kekuatannya untuk menciptakan chaos atau menciptakan kekacauan di dunia ini. Jadi, kalau beberapa hari yang lalu, atau tepatnya hari Sabat pagi atau Sabtu pagi, saudara melihat berita internasional, Hamas begitu brutal menyerang Israel. Sebetulnya ya karena ini, saudara. Ya, jadi kalau beberapa hari yang lalu, saudara melihat Hamas itu begitu brutal menyerang Israel, ya karena ini. Karena apa? Karena memang setan yang menunggangi Hamas itu sedang menggunakan kekuatannya waktu-waktu ini. Nah mungkin saudara,
ketika kemarin kita melihat peristiwa Hamas yang menyerang Israel dengan brutal. Mungkin ada di antara kita yang sempat berpikir, kenapa hal ini diizinkan Bapak Yahweh terjadi kepada Israel? Dan mungkin kita juga berpikir begini, saudara. Pak, bukannya kalau sesuai kitab suci Israel itu biji matanya Bapak Yahweh ya? Seharusnya kalau biji matanya Bapak Yahweh itu kan dilindungi, dijagai. Tapi faktanya kenapa Bapak Yahweh itu izinkan penyerangan secara brutal itu terjadi dan dialami oleh bangsa Israel? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat peristiwa ini dengan kacamata manusia kita, mungkin sejenak kita akan berpikir demikian. Nah, tetapi saya perlu memberitahu saudara bahwa apa yang dialami oleh bangsa Israel kemarin itu memang sudah dinubuatkan Bapak Yahweh akan terjadi di tahun Pedalet ini. Jadi kita mesti ngerti saudara. Saya memaklumi kita sebagai orang-orang yang mengasihi bangsa Israel pasti ada terbersit di pikiran kita. Karena kita berpegang kepada kitab suci. Israel itu disebut sebagai bangsa apa? Biji matanya Bapak Yahweh. Nah, kalau sampai ada sing ngutak-ngatik biji mata kita saja, kita mesti tidak terima. Kita pasti akan apa? Bereaksi. Kita akan marah. Demikian pula dengan bangsa Israel. Dia adalah biji matanya Bapak Yahweh. Tapi kenapa kemarin Sabtu seolah-olah Bapak Yahweh itu diam saja ketika biji matanya itu diotak-atik sama Hamas? Mungkin kalau kita melihat peristiwa kemarin dengan kacamata manusia kita mungkin juga akan berpikir demikian saudara. Tetapi sekali lagi perlu saudara ketahui bahwa apa yang dialami oleh bangsa Israel kemarin memang sudah dinubuatkan Bapak Yahweh akan terjadi di tahun Pedalet ini. Di mana nubuatannya? Kita lihat saudara. Dulu ada seorang Rabi Yehudi yang bernama Rabi Ephraim Sprecher. Rabi Ephraim Sprecher ini dia adalah seorang dekan di Yeshiva diaspora Israel. Dan pada waktu itu Rabi Sprecher itu pernah mengatakan bahwa setiap tahun Ibrani memiliki sebuah ayat yang berhubungan di dalam Torah. Atau dengan kata lain, saya sebut setiap tahun Ibrani itu punya ayat nubuatannya sendiri. Misalkan sekarang kita sedang hidup di tahun berapa? 578 berapa? 5784. Tahun 5784 sebetulnya itu punya ayat nubuatannya sendiri. Tahun 5783 sebelumnya itu juga punya ayat nubuatannya sendiri. Demikian pula dengan tahun 5785 tahun depan, 5786 dan seterusnya, itu juga punya ayat-ayat nubuatannya sendiri-sendiri. Baik ayat dari permulaan kitab Beresit atau kitab Kejadian sampai ayat terakhir di dalam Torah, yaitu kitab Devarim atau kitab Ulangan yang berhubungan baik dengan tahun-tahun pada masa lampau atau masa yang akan datang. Nah, Rabi Sprecher juga menjelaskan ketika para soferim atau penulis gulungan Torah itu menulis dengan tulisan tangan mereka pada gulungan-gulungan Torah, mereka waktu itu tidak hanya sekedar menulis ayat-ayat Torah begitu saja saudara. Tetapi mereka pada waktu itu juga menghitung huruf-huruf dan spasi-spasinya. Dan dengan ketepatan yang luar biasa, mereka mencatat ada 304.805 huruf, 79.847 kata di dalam Torah, dan 5.845 ayat di dalam Torah.
Rabbi Sprecher, dia mempercayai bahwa tahun yang berhubungan dengan ayat-ayat terakhir di dalam Torah itu akan menandai akhir zaman secara harfiah. Artinya apa? Ini artinya kemungkinan besar Mesias Yesua itu akan datang sebelum tahun 5845. Karena apa? Kok Yesua dipercaya akan datang sebelum tahun 5845? Karena tahun 5845 itu adalah tahun di mana ayat-ayat Torah itu selesai. Saudara-saudara sekalian. Dan di sini saya memberikan satu catatan. Tahun 5845 adalah tahun nubuatan untuk ayat terakhir di dalam Torah, yaitu Kitab Devarim atau Kitab Ulangan 34 ayat yang ke-12. Sampai di sini saya akan menjelaskan dulu saudara, supaya nantinya saudara bisa mengikuti nubuatan ini sampai akhir dan saudara bisa jelas, ya. Jadi saya jelaskan dulu begini. Rabbi Sprecher itu pernah melihat sofrim atau orang-orang yang pekerjaannya menulis Torah. Dan ketika Rabbi Sprecher itu melihat para soferim itu menulis Torah, waktu itu ternyata di luar dugaan saudara. Yang dilihat ternyata orang-orang yang menulis Torah itu tidak hanya menulis kata per kata dari setiap ayat Torah begitu saja, tetapi mereka juga menghitung apanya ini, huruf-huruf dan spasi-spasinya. Tentunya yang dihitung apanya? Jumlahnya. Dan saat itu dengan ketepatan yang luar biasa, mereka mencatat bahwa ternyata di dalam Torah itu ada 304.805 huruf di dalam Torah, 79.847 kata di dalam Torah, dan 5.845 ayat di dalam Torah. Nah, 5845 ini saudara, atau angka 5845 ini dipercaya atau diprediksi sebagai lamanya keberlangsungan tahun-tahun dunia ini. Ya, jadi diprediksi dunia ini nanti akan selesai pada tahun berapa itu? 5845. Sampai di sini dulu saudara paham enggak saudara kira-kira? Paham? Paham ya? Jadi dunia ini diprediksi selesainya pada tahun 5845. Kenapa diprediksi selesainya pada tahun Ibrani 5845? Karena tahun 5845 itu adalah tahun di mana ayat-ayat Torah itu selesai. Dan angka 5845 itu adalah tahun nubuatan untuk ayat terakhir di dalam Torah. Dari kitab apa ini? Ulangan 34 ayat 12. Saya jelaskan lagi. Torah itu isinya berapa kitab? Halo? Torah itu isinya berapa ini? 5 kitab Mose atau kitab Musa. Dari kitab apa? Beresit atau Kejadian sampai yang kelima apa? Devarim atau Ulangan. Nah, ayat pertama dari Torah itu berarti ayat apa? Kejadian 1 ayat 1. Itu ayat pertama dari Torah. Ayat terakhirnya apa ini? Ulangan 34 ayat yang ke-12. Nah, 5845 ini ya karena ditemukan di dalam Torah itu ada 5.845, berarti 5845 ini tahun nubuatan untuk ayat terakhir, yaitu kitab Ulangan 34 ayat 12. Nah sekarang saya mau tanya begini saudara, kalau 5845 itu nubuatan untuk kitab Ulangan 34 ayat 12, atau ayat terakhir di dalam Torah, berarti
Kejadian 1 ayat 1 itu nubuatan untuk tahun Ibrani keberapa? Tahun ke-1 atau tahun pertama atau tahun 1. Lalu Kejadian 1 ayat 2 itu tahun nubuatannya berarti tahun keberapa? Tahun kedua atau tahun 2. Kejadian 1 ayat 3 untuk tahun ketiga, Kejadian 1 ayat 4 untuk tahun keempat atau tahun 4 dan seterusnya. Sampai di kitab Ulangan 34 ayat 12. Totalnya ada berapa tahun ini? 5.845 tahun. Karena apa? Karena ternyata setelah coba diselidiki jumlah ayat di dalam Torah. Tapi saudara jangan ngitung Torah dari bahasa Indonesia. Bukan ya. Yang harus saudara hitung itu Torah dalam bahasa Ibrani. Karena kalau saudara tulis cari dalam bahasa Indonesia, pasti akan lebih dari 304.000 ini hurufnya. Ayatnya juga pasti akan lebih, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kita sudah ngerti. Kalau 5845 nubuatan untuk Ulangan 34 ayat 12, berarti Kejadian 1 ayat 1 itu nubuatan untuk tahun Ibrani ke-1 atau tahun Ibrani yang pertama. Nah sekarang kalau saudara sudah paham ini, saudara perhatikan kalimat setiap tahun-tahun Ibrani memiliki sebuah ayat yang berhubungan dengan Torah. Rabbi Ephraim Sprecher memberi contoh tentang bagaimana sistem ini bekerja. Kita perhatikan baik-baik. Untuk tahun Ibrani 5780 atau tahun P yang kita hidupi 4 tahun yang lalu memiliki kesesuaian dengan ayat Torah dari kitab Devarim atau kitab Ulangan 32 ayat 25 yang dikatakan Mihutz Tesahel Hereb Ume Hadarim Emah Kam Bahur Kam Betulah Yonek Im Is Sebah, yang artinya pedang dari luar dan kengerian dari dalam akan melenyapkan teruna dan darah, anak menyusu serta orang beruban. Ini nubuatan untuk tahun P 4 tahun yang lalu. Tahun P itu berarti tahun Ibraninya berapa itu? 5780. Dan sekarang kita juga masih ada di dekade tahun P. Karena apa? Karena sekarang kita ada di tahun P apa? P Dalet, saudara-saudara sekalian. Nah, kalau saudara ngerti sekarang kita ada di tahun P Dalet, berarti ayat nubuatan untuk tahun P Dalet kira-kira ada di ayat keberapa dari kitab Ulangan 32? Ayo coba saudara hitung. Tahun 5780 ayatnya dari kitab Ulangan 32 ayat 25. Tapi ini berapa tahun yang lalu ini? 4 tahun yang lalu. Nah sedangkan sekarang kita ada di tahun P Dalet. Tidak cuma tahun P, tapi tahun P Dalet. Berarti maju berapa tahun? 4 tahun. Kalau begitu sekarang tahun P Dalet ini ayatnya dari kitab Ulangan 32 ayat berapa berarti? Ayat 29. Nah sekarang kita coba lihat ayat 29 dari Ulangan 32 untuk tahun P Dalet. Di situ dikatakan lu hakmu yaskilu sot yabinu le aharitam, yang artinya apabila mereka bijaksana tentulah mereka mengerti hal ini. Mereka akan mempertimbangkan kesudahan mereka. Inilah ayat nubuatan untuk tahun P Dalet ini, saudara. Nah, sekarang coba saudara perhatikan. Ketika kitab Ulangan 32 ayat 25 dan 29
ayatnya terangkai seperti yang saudara lihat di depan ini, sekarang saudara bisa melihat bahwa peristiwa memilukan yang baru saja orang-orang Israel alami, peristiwa itu ternyata memang sudah dinubuatkan harus terjadi di tahun Pedalet ini. Ya, jadi begitu sekarang saudara melihat ayat 25 dan 29 terangkai seperti ini, sekarang kita tahu yang tadinya kita berpikir, kenapa ya? Bukankah Israel itu biji matanya Bapak Yahweh? Harusnya kalau biji matanya Bapak Yahweh kan akan diapain? Dijagai. Tapi kok faktanya aku melihat Israel dibombardir dengan brutal seperti itu. Ya, tadinya kita akan berpikir seperti itu. Tetapi coba saudara perhatikan setelah dua ayat ini, ayat 25 dan 29 itu terangkai dengan baik seperti ini. Sekarang kita bisa melihat yang ayat 25 itu untuk tahun P. Sedangkan kita sekarang masih ada di dekade tahun P. Karena kita sekarang ada di tahun Pedalet. Nah, Pedaletnya ayat 29. Nah, begitu terangkai, sekarang kita bisa tahu bahwa peristiwa memilukan yang baru saja dialami oleh orang-orang Israel, ternyata peristiwa itu sudah dinubuatkan akan terjadi di tahun Pedalet ini. Dan kalau saya coba mundur ke belakang, saudara, sejak tahun 60-an, tahun 70-an, lalu pada saat Israel merdeka, ayat dalam Torah, ayat nubuatannya, itu bisa persis plek sama. Ketika Israel itu terserak kemana-mana, ke seluruh belahan dunia ini. Ayatnya pun bisa sama, saudara. Lalu kalau saudara ingat beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah tahun 2017, atau 2018. Pada saat, kalau saudara ingat, Daesh atau ISIS itu bersembunyi di terowongan-terowongan bawah tanah. Lalu Amerika itu ngebom terowongan bawah tanahnya ISIS. Itu pun juga dinubuatkan di dalam Torah yang dikatakan apa? Apiku akan membakar sampai ke dasar-dasar bumi. Itu nubuatan bahwa kelompok Daesh atau ISIS ini akan dilumat oleh bomnya Amerika. Jadi kalau saya perhatikan, ayatnya itu tidak kebetulan. Ya, ayat-ayat itu tidak kebetulan, persis plek seperti peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang saya berharap kita sudah terbuka pikirannya, kita sudah ngerti bahwa peristiwa memilukan yang baru saja dialami oleh bangsa Israel itu memang sudah dinubuatkan harus dan akan terjadi pada tahun Pedalet ini. Tahun P dinubuatkan akan ada pedang dan kengerian yang akan merenggut teruna, anak-anak darah, anak menyusu, dan orang beruban atau orang-orang tua. Terjadi enggak ini? Terjadi, saudara, kalau kita perhatikan. Berapa banyak korbannya dari orang-orang Israel. Terus berapa banyak anak-anak kecil, orang-orang dewasa, laki atau perempuan, dan orang-orang tua. Bahkan disebutkan kan ya, manula-manula itu juga diapain? Disandera oleh Hamas. Berarti terjadi enggak nubuatannya, saudara? Terjadi. Dan melalui ayat 29 yang adalah ayat nubuatan untuk tahun Daletnya, di situ Bapak Yahweh ingin agar orang-orang Israel itu ngerti dan memahami kenapa peristiwa memilukan itu diizinkan menimpa mereka. Dan satu di antaranya, Bapak Yahweh itu ingin Yeshurun atau Israel itu ngerti bahwa peristiwa yang memilukan itu diizinkan terjadi karena mereka
memandang rendah atau menolak Yesua yang adalah Yahweh sendiri, sang batu cadas tempat keselamatan mereka. Coba kita baca bersama-sama. Kitab Devarim pasal 32 ayat yang ke-15 atau Ulangan 32 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, tetapi Yeshurun itu yang dimaksud Israel, saudara. Tetapi Yeshurun bertumbuh subur dan menendang. Engkau bertumbuh subur dan tambun dan keras kepala. Dan dia meninggalkan Elohim yang telah menjadikannya dan memandang rendah batu cadas keselamatannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui kitab Ulangan 32 ayat 29 dan 15, di situ Bapak Yahweh itu ingin Yeshurun atau Israel itu ngerti dan memahami gitu loh, bahwa peristiwa memilukan itu diizinkan Bapak Yahweh terjadi. Satu diantaranya karena mereka apa? Menolak Yesua Hamasyah, yang sebetulnya Yesua Hamasyah itu adalah Yahweh sendiri, sang batu cadas tempat keselamatan mereka. Yesua itu gelarnya apa, saudara? Hamasyah. Sedangkan Hamasyah artinya apa? Tempat keselamatan itu. Jadi tidak kebetulan kalau kita perhatikan ayat 29 dan 15, ini saling terkait. Bapak Yahweh itu pengen gitu loh. Jadi peristiwa ini memang diizinkan terjadi. Peristiwa hari Sabat minggu yang lalu memang diizinkan terjadi itu supaya orang-orang Israel itu paham dan ngerti bahwa kenapa peristiwa yang memilukan itu sampai bisa terjadi. Kok yang namanya biji matanya Bapak Yahweh sampai luput dari penjagaannya Bapak Yahweh. Itu sebetulnya memang diizinkan terjadi supaya Israel atau orang-orang Yahudi, secara khusus orang-orang Yahudi yang menolak Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu ngerti. Ini diizinkan terjadi. Satu diantaranya, bukan alasan utama ya, satu diantaranya itu karena kamu apa? Memandang rendah atau menolak Yesua yang adalah Yahweh sendiri, sang batu cadas tempat keselamatan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah pintu pertama yang sedang dibuka di tahun Pedalet ini. Dan nama pintu itu adalah pintu dua kuasa atau pintu dua kekuatan besar. Lalu pintu kedua yang sekarang ini juga sedang dibuka oleh Bapak Yahweh. Pintu itu namanya adalah pintu rahasia Elohim dan pintu keselamatan yang sudah ada di depan mata. Dan kita pasti akan dibuat mengerti dan memahami setiap rahasia Elohim yang disingkapkan yang akan membawa kita kepada keselamatan. Pintu kedua yang disingkapkan itu juga ada dua. Namanya apa itu? Pintu rahasia Elohim dan pintu keselamatan. Dan pintu keselamatan itu saudara tahu? Sekarang ini pintu keselamatan itu sudah semakin mendekat dan semakin dekat di depan mata kita. Kalau dulu kita melihat pintu keselamatan itu mungkin jaraknya masih beribu-ribu kilometer. Sekarang pintu keselamatan itu hanya tinggal beberapa puluh kilometer. Artinya pintu keselamatan itu semakin mendekat tepat di depan mata kita. Yang artinya ketika kita sudah sangat jelas bisa melihat pintu keselamatan itu ada di depan mata kita, itulah saat atau waktu di mana Yesua itu akan datang. Dan ketika pintu rahasia Elohim ini dibuka, saudara, kita dikasih jaminan bahwa kita itu pasti akan ngerti dan paham setiap rahasia yang disingkapkan, di mana rahasia-rahasia itu akan membawa kita kepada keselamatan. Nah, kita ngerti pengertian ini dari mana?
Kita dikasih tahu pengertian ini dari huruf ayin di dalam kata syiar, di mana huruf ayin itu memiliki arti eye, watch, salvation, understand, and reveal, atau mata menyaksikan, keselamatan, memahami, dan mengungkap. Nah, kalau arti-arti ini, saudara, mata menyaksikan, keselamatan, memahami, dan mengungkap, arti-arti ini dirangkai, akan ketemu pengertian seperti ini, bahwa pintu kedua yang sedang dibuka oleh Yesua, pintu itu namanya pintu rahasia Elohim dan pintu keselamatan. Yang sekarang ini pintu keselamatan itu sudah semakin dekat di depan mata kita. Ingat, sekarang tahun P apa, saudara? Saya pengen kita ngomong-ngomong ya. Sekarang tahun P apa? P Dalet. Berarti tahun depan kita tahun apa? P, he itu artinya apa? Saya sudah memberitahu. He itu memiliki arti behold, yang artinya lihatlah. Kata lihatlah ini sebetulnya satu sandi atau kode bahwa pintu keselamatan yang akan kita lihat itu semakin mendekat dan semakin mendekat, dan tidak lama lagi pintu keselamatan itu Yesua akan datang. Ayat nubuatan Yesua akan datang. Kedatangan Yesua itu sudah tepat di depan mata kita. Sama seperti ketika saudara melihat saya sekarang, saya melihat saudara seperti ini. Yang sangat dekat. Saya tidak sedang melihat saudara dari jarak jauh, tapi saya sedang melihat saudara dari jarak yang sangat dekat. Seperti itulah kira-kira pintu keselamatan waktu kedatangan Yesua itu sudah sangat dekat. Dan dalam perayaan Yom Kippur beberapa pekan yang lalu, kita juga sudah diberitahu, Yom Kippur itu adalah hari raya untuk memperingati penebusan dan pendamaian. Dan tidak menutup kemungkinan, Yom Kippur yang kita rayakan di tahun Pedalet atau tahun pintu ini sebetulnya sedang berbicara tentang pintu penebusan yang bisa saja ini akan menjadi waktu penebusan yang terakhir. Karena tahun depan kita akan diajak, kita akan diajak apa? Melihat apa yang akan kita lihat. Bisa saja tidak menutup kemungkinan yang akan kita lihat satu di antaranya adalah kedatangan Yesua. Bisa tidak kira-kira saudara? Sangat bisa sekali. Kalau saudara perhatikan nubuatan demi nubuatan dari huruf-huruf Ibrani di tahun Pedalet ini semakin mengerucut, ya, semakin mengerucut ke waktu kedatangan Yesua. Semakin ke sini semakin lancip. Kalau dulu segini saudara, masih tumpul. Tapi semakin ke sini kalau kita perhatikan itu sudah semakin lancip, semakin mengerucut, yang artinya sudah mau sampai puncak ujungnya waktu kedatangan Yesua itu sendiri. Dan sekali lagi, ketika pintu rahasia Elohim sekarang ini sedang dibuka lebar, Bapak Yahweh itu memberi jaminan kepada kita bahwa ketika pintu rahasia itu dibuka, saudara dan saya itu akan dijamin pasti ngerti dan pasti paham. Sekalipun saudara tidak paham bahasa Ibrani. Karena apa saudara? Tentu saja pemahaman akan penyingkapan ini hanya berlaku untuk orang-orang yang mencintai dan melakukan Torah. Karena apa? Karena di dalam Torah di situ terkandung atau tersimpan yang namanya hikmah atau hikmat. Orang menolak Torah, sekali-kali dia tidak akan pernah ngerti dan tidak akan pernah memahami arti-arti dari setiap peristiwa-peristiwa yang sekarang ini sedang terjadi di dunia ini. Ya, orang menolak Torah, go ahead, silahkan. Bapak Yahweh itu tidak pernah memaksa
supaya orang itu selalu menerima Torah. Tidak. Bapak Yahweh-nya kasih ini loh, Torah. Aturan-aturan kehidupan supaya hidupmu itu diatur pakai Torah dan hidupmu itu akan baik. Kamu tidak akan cilaka. Kalau kamu diatur Torah, hidupmu tak jamin mesti baik. Tapi untuk menerimanya, apakah Bapak Yahweh memaksa saudara? Tidak pernah. Manusia itu dikasih free will semuanya. Dikasih kehendak bebas semuanya. Kamu terima, ya yang diuntungkan itu kamu. Tetapi kamu tidak mau menerima, yang dirugikan juga kamu sendiri. Ya, Bapak Yahweh tidak pusing. Kamu terima, ya kamu yang akan diuntungkan. Kamu akan ngerti rahasia-rahasia yang besar. Dan rahasia-rahasia itu akan mengantarkan kamu kepada keselamatanmu kelak. Tapi kamu tolak, ya sudah. Cuman ketika kamu menolak, kamu harus siap dengan konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Binasa karena kurang apa? Pengetahuan. Jadi orang menolak Torah itu tidak akan pernah ngerti saudara. Arti dari setiap peristiwa-peristiwa yang sekarang ini sedang terjadi. Maka paling banter kalau orang itu menolak Torah, pasti akan berpikir apa? Ketika melihat Israel dibombardir secara brutal. Orang akan berpikir apa? Paling-paling hanya berhenti pikirannya di apa tadi? Biji matanya Bapak Yahweh tapi kok dibiarkan ya? Dibantai habis seperti itu. Kenapa orang hanya berhenti berpikir sampai di sini saudara? Karena orang itu menolak apa? Menolak Torah. Nah kok bisa menolak Torah jadi tidak ngerti apa-apa? Karena ketika orang itu menolak Torah, itu sama dengan orang itu sedang menolak hikmat atau menolak pengetahuan. Sehingga ketika orang tidak ngerti arti-arti dari peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi sekarang ini, maka digenapilah satu ayat yang dikatakan, mereka melihat dengan matanya tetapi tidak mengerti, dan mendengar dengan telinganya tapi tidak memahami. Jadi saya bayangkan, orang itu diterangkan pengajaran, ya domblong, ngelihati, ngowoh begini kan. Tapi begitu selesai diajar, ditanya, kowe mau diajar apa? Lambuh. Paham saudara? Matanya melihat enggak? Melihat, tapi tidak mengerti. Telinganya mendengar enggak? Mendengar, tetapi tidak memahami. Kira-kira seperti itu saudara. Dan ini hanya berawal dari satu sikap. Ya, orang mengalami seperti ini. Ini hanya berawal dari satu sikap. Sikap apa itu? Penolakan terhadap Torah. Dan ini adalah pintu kedua yang sekarang ini sedang dibuka oleh Bapak Yahweh. Yaitu pintu rahasia Elohim dan pintu keselamatan yang semakin ke sini, semakin dekat di depan mata kita. Jadi saudara-saudara sekalian, saudara perhatikan ini baik-baik. Saudara mulai, ya kalau saudara merasa kehidupan kerohanian saudara itu belum baik, saya ingatkan lagi. Katakanlah kalau memang benar, tahun depan kita akan melihat, kita akan melihat kedatangan Yesua. Sekaranglah waktunya, mumpung masih ada 11 bulan yang tersisa untuk saudara memperbaiki kehidupan kerohanian saudara. Tidak usah pusing dengan kehidupan duniawi saudara. Pak, ya benar Pak, saya tak memperbaiki hidup saya Pak. Tak kawin sih, ya. Terus tak nabung dulu, tak jadi kaya raya dulu. Begitu saudara kaya, besok begitu pengangkatan ketinggalan. Saya mau tanya, terus buat apa kekayaan saudara? Masihkah itu berguna? Tidak. Itu akan berguna. Tapi syaratnya satu, saudara harus tunduk kepada sang empunya dunia ini
yang bukan lagi dikuasai oleh Bapa Yahweh dan Ruach HaKodes, tapi dikuasai oleh siapa? Anti Hamasyah. Uang saudara mau berguna, berfungsi, you ikut aturan ya. Anti Hamasyahnya ngomong begitu. Kamu ikut aturanku. Kalau mau kekayaanmu, duitmu itu masih bisa berfungsi. Ingat ya, ini sudah bukan zaman bapakmu Yahweh lagi. Tetapi ini sudah zamanku, zamannya si Anti Hamasyah. Jadi sekali lagi saya mengingatkan, mumpung waktunya masih ada, saudara juga ingatkan teman-teman saudara yang lain. Yang masih beribadah seenaknya, yang masih melayani seenaknya, yang hidup kerohaniannya itu bukannya semakin naik tapi justru semakin merosot. Saudara ingatkan. Saudara ingatkan, katakanlah dalam rentang waktu 1 tahun ke depan ini. Barangkali tahun depan kita betul-betul akan melihat waktu kedatangan Yesua. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tahun pintu tentu saja ada pintu yang sedang dibuka. Tetapi kalau ada pintu yang dibuka, pasti juga ada pintu yang akan ditutup. Nah, kita tidak pernah ngerti. Apakah tahun depan pintu penebusan untuk goyim itu akan ditutup? Kita tidak tahu. Kita tidak pernah tahu. Kalau masih dibuka, ya kita bersyukur. Tetapi kalau sudah ditutup, bagaimana saudara kira-kira? Apa yang bisa kita lakukan? Ya sejak sekarang, bawalah hidup saudara itu dalam satu roh yang namanya roh pertobatan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah pintu kedua yang sekarang ini sedang dibuka oleh Bapa Yahweh. Yang pertama ada pintu rahasia Elohim. Dan ketika rahasia-rahasia itu dibuka, rahasia itu akan semakin menyingkapkan kepada kita. Rahasia bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa masuk dalam barisan orang-orang yang diselamatkan. Gitu loh. Ini rahasianya sedang dibuka. Caranya bagaimana supaya kamu bisa masuk dalam barisan orang-orang yang nantinya akan diselamatkan itu bagaimana? Nah, pintu rahasia itu sedang dibuka dan kita terus diberitahu di tempat ini. Satu di antaranya adalah dengan kita mencintai Torah Yahweh. Kemudian pintu yang kedua adalah pintu keselamatan yang sedang semakin kesini, semakin mendekat di depan mata kita. Kemudian pintu yang ketiga, yang sekarang ini sedang dibuka juga oleh Bapak Yahweh. Pintu itu namanya adalah pintu screening atau pintu penyaringan atau pintu penyeleksian. Untuk apa ada pintu screening ini saudara? Tujuannya tidak lain itu untuk mencari orang-orang yang akan diselamatkan. Siapa orang-orang yang akan diselamatkan ini? Orang-orang yang sungguh-sungguh neeman atau setia kepada Bapa Yahweh dan Yesua saja. Orang yang baju imannya itu tidak rangkep-rangkep saudara. Orang yang baju imannya itu cuman pakai baju apa? Ibrani saja. Pola imannya itu hanya pola Ibrani. Itulah orang-orang yang satu di antaranya akan diselamatkan. Nah, kita ngerti pengertian ini dari mana? Dari huruf res di dalam kata syaar yang artinya pintu gerbang ini. Di mana huruf res itu satu di antaranya memiliki arti be faithful atau setia. Dan ketika kata setia itu dirangkai dengan kata pintu gerbang, maka akan ketemu kata pintu gerbang kesetiaan. Atau pintu setia atau pintu kesetiaan. Dan pintu kesetiaan itu tidak lain sedang berbicara tentang pintu screening atau pintu penyaringan atau pintu penyeleksian untuk mencari orang-orang yang akan diselamatkan, yaitu orang-orang yang sungguh-sungguh setia hanya kepada Bapa Yahweh dan Yesua saja.
tidak kepada yang lain, saudara. Coba kita baca. Giliahna atau Wahyu 22 ayat 11 sampai dengan yang ke-14. Di situ dikatakan, saudara perhatikan baik-baik. Giliahna, Wahyu 22 ayat 11 sampai 14. Siapa yang berbuat salah, biarlah dia tetap berbuat salah. Dan siapa yang berbuat najis, biarlah dia tetap berbuat najis. Dan siapa yang adil, biarlah dia tetap berbuat adil. Dan siapa yang kudus, biarlah dia tetap dikuduskan. Dan lihatlah, aku datang segera, dan upahku ada bersamaku untuk membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan pekerjaannya. Akulah Alef Wetau, atau akulah Alef dan Tau, permulaan dan penghabisan, yang pertama dan yang terakhir. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-14. Berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya, sehingga otoritas mereka akan ada atas pohon kehidupan. Dan mereka boleh masuk ke dalam kota itu melalui apa itu? Pintu gerbang. Lagi-lagi berbicara tentang apa itu? Pintu, saudara-saudara sekalian. Kebetulan tidak kira-kira? Tidak kebetulan. Di pintu screening ini, orang itu akan disaring, saudara. Orang itu akan diseleksi. Dan nanti hasilnya, setelah diseleksi, orang yang hidupnya kudus, menjaga kekudusan, itu akan semakin kudus. Tapi orang yang hidupnya mengikuti pola kenajisan, hidupnya itu akan semakin rusak, atau disebut kitab suci apa? Najis. Ya, kalau saudara perhatikan, jadi kalau sampai ada orang yang hidup dalam katakanlah perzinahan, disuruh bertobat tidak mau, sebetulnya orang itu sedang menggenapi ayat ini. Karena ayat ini dikatakan apa? Yang kudus akan semakin kudus, tapi yang najis akan semakin najis, saudara-saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, orang dikatakan betul-betul setia itu kalau sudah berhasil melewati setiap ujian-ujian. Dan ujian itulah screeningnya, saringan atau seleksinya. Kalau kita berbicara soal screening atau seleksi, berarti arahnya kemana ini, saudara? Ini kan kita sedang berbicara tentang screening atau seleksi. Nah, kalau kita sekarang sedang berbicara tentang screening atau penyaringan atau penyeleksian, ini sebetulnya arahnya itu kemana? Tahu enggak, saudara? Arahnya itu tidak lain ke winnowing time atau waktu penampian. Dan kalau pintu yang dibuka di tahun Pedalet ini adalah pintu gerbang yang besar, perhatikan baik-baik. Yang dibuka di tahun Pedalet ini bukan pintu-pintu kecil seperti pintu Kehilat ini, bukan. Tapi yang dibuka di tahun Pedalet ini, pintu yang namanya pintu gerbang. Sedangkan yang namanya pintu gerbang, itu identik dengan sebuah pintu yang sangat besar. Dan kalau pintu yang dibuka di tahun Pedalet ini adalah pintu gerbang yang besar, maka bisa saya pastikan angin penampiannya itu juga akan semakin besar bertiupnya. Sampai di sini saudara. Saudara mesti hati-hati. Karena ternyata tahun Pedalet ini adalah tahun screening. Tahun di mana kita itu akan disaring. Dan tahun di mana kita itu akan diseleksi satu persatu untuk nantinya dibawa masuk dalam keselamatan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, satu-satunya kekuatan yang bisa membuat kita tetap bertahan di dalam iman yang benar, itu hanya kekuatannya Ruach HaKodes saja. Hanya kekuatannya Roh Kudus. Kekuatan kita itu tidak akan mampu
membawa kita sampai garis akhir finish iman kita dengan selamat, saya yakin tidak mampu. Saya perhatikan berapa banyak orang yang baru dibenturkan dengan masalah ekonomi. Orang itu kemudian meninggalkan Bapak Yahweh. Saya melihat kasus seperti ini sudah sangat sering, saudara. Jangankan masalah ekonomi, orang itu datang, lalu minta utang, pinjam duit, tidak diutangi oleh sesama teman pengagung Yahweh, mutung, marah, dan meninggalkan Bapak Yahweh. Padahal nilai utangnya itu tidak seberapa. Saya katakan yang tidak ngutangi itu tidak salah. Ya, saya katakan yang ngutangi, yang tidak ngutangi itu tidak salah, saudara. Ya, dia tidak salah. Karena apa? Yang namanya kasih itu tidak harus selalu memberi jalan, ngutangi orang itu terus kalau sedang kepepet duit. Tapi yang namanya kasih itu juga harus mendidik, menciptakan mental bukan seorang pengutang kepada orang tersebut. Jadi yang tidak ngutangi itu tidak salah juga. Tidak usah merasa bersalah juga. Kalau saudara pernah diutangi orang, saudara tidak kasih, lalu orang itu mutung dan meninggalkan imannya, bahkan mungkin imannya itu sudah di dalam Bapak Yahweh. Saudara, saya katakan tidak salah. Ya, karena saudara sedang menciptakan mental bukan seorang penghutang. Kalau saudara perhatikan waktu-waktu ini, ya, kalau kita itu tidak minta kekuatannya Roh Kudus, kita tidak akan bisa, saudara, mempertahankan iman kita itu sampai kesudahnya. Itu akan sangat sulit. Ya, karena apa? Saya melihat sendiri. Orang cuman kebentur masalah duit yang tidak seberapa. Dia tukarkan Bapak Yahweh itu dengan uang, saudara. Bahkan ada juga yang model bolak-balik, keluar masuk metu kayak umbel. Ya toh? Ditukarkan dulu keluar, sedot maneh, balik maneh nih Bapak Yahweh. Lah kok isih kekurangan? Ijol ke maneh. Lah kok ternyata dihapusi, sedot maneh. Ini kan kayak umbel senenge iki. Ini kan iman-iman umbel itu. Ya kan? Ada loh orang-orang yang model begini, saudara. Dan saya perhatikan sampai sekarang tidak pernah berubah. Dan orang itu tetap seperti itu saja, saudara. Dari dulu. Hanya kebentur masalah apa? Masalah keuangan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu-waktu ini yang bisa saudara andalkan itu hanya kekuatan Roh Kudus saja. Supaya apa? Supaya kita itu bisa lolos masuk dalam pintu screeningnya Bapak Yahweh ini. Ingat, di tahun Pedalet ini memang ada macam-macam pintu yang dibuka. Dan saya katakan saudara boleh memaknai tahun Pedalet ini sebagai tahun pintu berkat yang terbuka lebar untuk saudara. Boleh, saya pun juga mengimani tahun Pedalet ini adalah tahun pintu berkat yang terbuka lebar untuk Kehillat di tempat ini. Masalah Kehillat ini pasti selesai di tahun Pedalet ini. Karena pintu berkat itu sudah dibuka lebar-lebar sama Bapak Yahweh. Artinya apa yang kita butuhkan untuk Kehillat ini sudah disediakan duitnya sama Bapak Yahweh. Saya juga percaya itu. Jadi saya katakan saudara boleh memaknai tahun Pedalet ini sebagai tahun pintu berkat yang terbuka lebar. Tapi saudara tidak boleh mengabaikan pintu screening ini. Karena pintu berkat itu juga akan dibuka untuk orang-orang yang apa? Lolos masuk ke pintu screening ini. Kira-kira kalau orang yang sedang di screening ini tidak lolos, ya, dia kedapatan membawa sesuatu, bisa enggak dia masuk ke pintu ini, ke area di sini ini, saudara? Tidak bisa, saudara-saudara sekalian. Jadi pintu berkat itu juga akan dibukakan untuk orang-orang yang berhasil lolos masuk
pintu screeningnya Bapak Yahweh. Dan yang lolos kita sudah diberitahu di ayat 14 yang kita baca tadi. Yang lolos adalah orang-orang yang disebut berbahagia karena melakukan perintah-perintah. Dan perintah-perintah itu arahnya kuat, tidak lain kepada Torah. Semakin ke sini kita semakin diteguhkan bahwa pengagung Yahweh dan pengagung nama Yahweh itu tidak sama. Pengagung Yahweh sejati itu punya satu kecintaan dan rasa ingin selalu jadi pelaku Torah. Sekalipun dia menyadari untuk menjadi pelaku Torah itu tidak mudah. Tapi kalau pengagung nama Yahweh, dia cuma berpikir apa? Aku tidak punya kebutuhan untuk melakukan Torah. Pokok aku cukup kenal nama Yahweh, aku dibaptis pembaruan, setelah itu sudah. Karena Wahyu 14 ayat pertama memberitahu orang-orang yang diselamatkan, yang di dahinya ada nama Bapaknya. Tapi pertanyaannya, kalau orang itu tidak jadi pelaku Torah, apakah orang itu bisa selamat, saudara? Tidak. Semakin ke sini kita semakin diteguhkan juga melalui ayat 14 tadi. Yang lolos itu cuman orang-orang yang disebut berbahagia karena melakukan apa? Perintah-perintah. Dan perintah itu arahnya kuat kepada Torah. Kenapa arahnya kok kuat kepada Torah? Karena Torah itu isinya mitzvot atau aturan-aturan atau perintah-perintah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah ketiga pintu yang sekarang ini sedang dibuka Bapak Yahweh di tahun Pedalet ini. Dan melalui ketiga pintu ini saudara, hari ini kita kembali di warning, kita kembali diingatkan untuk semakin berjaga-jaga dan semakin memegang teguh kesetiaan iman kita kepada Bapak Yahweh, Adonai Yesua dan Torah. Ya, jadi semakin ke sini saya perhatikan kita itu semakin di warning. Semakin mendekati waktu kedatangan Yesua, kalau saudara perhatikan, yang kita dengar itu justru bukan yang mengenakkan telinga kita. Tapi ibarat orang itu sedang naik sapi atau kerbau. Kerbaunya itu diapain saudara? Kalau mau dipacu semakin cepat, kerbaunya itu diapain? Dibuat cuti. Ya, kita itu kalau saya rasakan semakin kesini, semakin pecutnya kita itu semakin kenceng. Ya, kita semakin dibuat cut kenceng. Kita semakin diingatkan, setialah, setialah dan setialah. Semakin dekat-dekatlah dengan Bapak Yahweh. Hal-hal yang sekiranya urusan-urusan yang masih bisa disiasati, jangan saudara itu tinggalkan ibadah, atau nanti justru saudara akan ketinggalan sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, malam ini kita kembali diingatkan untuk semakin berjaga-jaga dan semakin memegang teguh kesetiaan iman kita di dalam Bapak Yahweh Yesua dan Torah. Tujuannya supaya apa sih saudara? Supaya ketika sewaktu-waktu Yesua itu datang, maka nama kita itu layak untuk diloloskan masuk dalam pintu seleksinya Bapak Yahweh. Tujuannya itu hanya itu. Ya, supaya ketika Yesua datang, dia melihat kitab kehidupan, di situ masih ada nama-nama saudara dan saya. Ada nama-nama kita yang layak diloloskan masuk dalam pintu screening, pintu seleksinya Bapak Yahweh untuk diselamatkan. Dan kita pun akan diselamatkan. Kalau sampai nanti kita itu namanya lolos masuk pintu screening, maka saudara dan saya sudah punya jaminan bahwa kita mesti akan diselamatkan. Tetapi apakah untuk lolos itu kita berusahanya nanti mendekati tahun
PH tahun depan tak bertobat. Apakah begitu saudara? Tidak. Ya, sekarang saudara mungkin ketika diingatkan untuk semakin setia beribadah, semakin setia melayani, mungkin masih ada di antara kita yang masih menganggap atau mengabaikan pesan ini, ajakan ini. Tapi nanti suatu saat saudara yang terbiasa mengabaikan pesan seperti ini, saya berani pastikan saudara akan terkejut-kejut karena pada saat itu sudah tidak ada lagi pesan atau ajakan yang diarahkan kepada saudara untuk semakin setia. Karena apa? Karena saat itu orang yang ngajai saudara setia, orangnya sudah celap, hilang, diangkat Yesua. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita kembali di warning. Kita kembali diingatkan, semakin setialah menjaga kesetiaan kita kepada Bapa Yahweh dan Yesua, juga kepada Torah. Hanya dengan satu tujuan, supaya ketika sewaktu-waktu Yesua itu datang, nama kita itu layak diloloskan masuk dalam pintu seleksinya Bapa Yahweh. Dan saat itu saudara dan saya, kita akan diselamatkan. Amin. Amin. Bapa Yahweh memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama tunduk di dalam doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam hari ini kita akan dengan sungguh-sungguh minta kekuatan Ruach HaKodes untuk kita bisa masuk nantinya di dalam pintu screeningnya Bapa Yahweh ini. Mari kita bersama-sama tengadakan tangan kita.